Prediksi debut Martin Paes di Timnas Indonesia. Dua talenta Indonesia gabung akademi ternama Spanyol. PSSI cari pengganti Indra Syafri. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Prestasi membanggakan ditorehkan dua pemain muda Indonesia, Andika Habibullah dan Muhammad Iqbal Maulana. Keduanya berkesempatan berlatih bersama akademi salah satu tim La Liga, Real Sociedad. Andika dan Iqbal merupakan dua pemain yang tergabung dalam 4G Football Academy atau FFA. Dilansir dari situs resmi La Liga, keduanya telah memulai latihan di Akademi Sociedad pekan ini. Keberangkatan Andika dan Iqbal sendiri ini tak lepas dari andil The Footballicious selaku fasilitator bagi kedua pemain. Yang mana CEO The Footballicious, Andika Suksmana, berterima kasih kepada La Liga dan Real Sociedad yang sudah memberikan kesempatan untuk keduanya. Diketahui Andika Habibullah lahir di Klaten pada 13 April 2010 dan berposisi sebagai gelandang bertahan. Sementara koleganya yakni Muhammad Iqbal Maulana lahir di Wonogiri pada 29 Juni 2010 dan berposisi sebagai sayap kanan. Kedua pemain ini terpilih sebagai pemain terbaik dari 25 pemain FFA yang bekerja sama dengan La Liga untuk program pembinaan usia dini. Media sosial saat ini tengah diramaikan dengan munculnya sosok pemain keturunan Indonesia bernama Joak Milo Johnson yang punya peluang dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Dikutip dari unggahan akun Instagram @football.indonesia, Joak Milo Johnson mendapatkan darah keturunan Indonesia itu dari keluarga sang ayah, sebab neneknya disebut-sebut lahir dan besar di Jakarta. Di usianya yang masih menginjak 17 tahun, Milo Johnson saat ini tengah berkarir bersama The Travers U18. Di mana musim ini telah menorehkan 14 gol dan 10 assist dari 14 pertandingan. Jumlah itu tentu saja sangat tinggi bagi seorang pemain yang masih di level junior. Selain data-data tersebut, akun Football Indonesia pun turut mengutip beberapa pernyataan dari Johnson. Sang pemain pun menyebut apabila sampai saat ini masih memiliki keluarga yang tinggal di Jakarta. Selain itu, Johnson juga mengaku sempat beberapa kali mengunjungi Indonesia. Selain mendatangi keluarganya yang berada di Jakarta, dia juga sempat singgah di Bali untuk berlibur di Pulau Dewata. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyimpan satu ketakutan setelah 4 tahun menangani skuad Garuda. Hal itu dituturkan langsung oleh sang asisten Nova Arianto, yakni dalam bincang-bincang dengan kanal Si Paling Timnas. Nova menuturkan pria asal Korea Selatan itu selalu khawatir para pemain akan kembali ke kebiasaan lama saat pulang ke klubnya masing-masing. Situasi itu pun memaksa Sintayong harus kembali menerapkan disiplin ketat kepada para pemain ketika memasuki pemusatan latihan atau TC. Menurut sang pelatih, pesepak bola seharusnya dibentuk di level klub dalam segi profesional maupun kepribadian. Kekhawatiran Sintayong itu pun cukup beralasan. Pria asal Yeongdeok tersebut belum lama ini juga melontarkan kritik dengan meminta kualitas liga dibenahi agar Timnas Indonesia bisa terus bersaing di level atas. Dengan begitu, Sintayong serta jajaran staf pelatih Timnas Indonesia tak perlu direpotkan lagi dengan hal-hal seperti teknik dasar dan kedisiplinan. Sebab level pemain tim nasional seharusnya sudah memahami hal tersebut dengan baik. Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA sedang mencari sosok pelatih baru tim nasional Korea Selatan, yakni usai memecat Jurgen Klinsmann. Salah satu media asal Korea Selatan, NET, angkat bicara soal polemik penunjukan pelatih baru tim berjuluk Taeguk Warriors ini. KFA sendiri telah menunjuk Jong Hae-song sebagai ketua tim seleksi pelatih timnas Korea. Sejumlah nama pelatih lokal pun dikaitkan bakal mengasuh Song Hyun-bin dan kawan-kawan. NET pun mengingatkan kasus saat kehilangan Sintayong sebagai pelatih timnas Korea Selatan. KFA diminta oleh NET untuk belajar bersama dengan proses seperti kasus Sintayong bersama dengan timnas Indonesia, yang mana terbukti berprestasi bersama dengan timnas Garuda dengan waktu yang cukup untuk berproses. KFA pun diminta untuk memperlakukan pelatih lokal seperti saat mempercayai sosok Paulo Bento selama 4 tahun sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan memprediksi Martin Paes sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024. Jika proses naturalisasi kiper 25 tahun itu berjalan lancar, Martin Paes diprediksi ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
tepatnya pada 6 Juni 2024 mendatang. Sebelumnya, proses naturalisasi dari Martin Paes menemui hambatan lantaran disebut tidak memenuhi syarat artikel 9 ayat 2, yakni peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Meski demikian, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan tim legal PSSI. Sebab dalam artikel tersebut peraturan di atas disebut-sebut tidak berlaku di negara yang tidak menganut sistem dui kewarganegaraan seperti Indonesia. Pemain keturunan Ragnar Oratmangun menyimpan fakta unik karena pernah berduel dengan dua pemain Persib Bandung. Pemain Persib Bandung yang pertama adalah Stefano Beltrame. Kala itu ia masih berseragam FC Den Bosch. Sedangkan Ragnar Oratmangun kala itu masih membela Top Out. Ia bertemu dengan Beltrame di divisi kedua Liga Belanda musim 2017, 2018, dan 2018-2019. Kemudian Oratmangun juga pernah bersua Ezra Walian sebanyak 2 kali. Saat itu pemain keturunan membela NEC Nijmegen, sementara Ezra Walian masih membela Ajax Amsterdam. Mereka bertemu sebanyak 2 kali. Kini Ragnar Oratmangun pun masih menunggu proses naturalisasinya selesai. Pemain berusia 26 tahun ini diharapkan membela timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak sendirian, PSSI juga melakukan hal yang sama kepada Tom Haye yang bakal menjadi senjata tambahan Sintayong di skuad Garuda. Posisi Direktur Teknik PSSI saat ini masih kosong, usai Indra Syafri diberi tugas untuk menangani skuad Indonesia U20. Posisi tersebut pun terbilang vital karena tugasnya adalah memudahkan program pengembangan sepak bola di tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri menegaskan saat ini pihaknya masih mencari sosok dirtek baru. Dia sudah bicara dengan Indra terkait hal tersebut. Erick pun ingin posisi dirtek diisi oleh sosok yang cerdas di bidang sepak bola, karena nantinya akan banyak ide-ide bagus dan berdampak positif ke depannya. Sementara itu terkait posisi asisten pelatih yang ditinggalkan oleh Dova Arianto di staf kepelatihan Timnas Indonesia, Sintayong sebagai pelatih kepala akan mempertimbangkan siapa sosok pengganti yang tepat. Hal itu juga diutarakan oleh Erick Thohir. Namun Dova Arianto pun akan tetap membantu Sintayong dan Indra Syafri dalam waktu yang akan datang. Meskipun akan fokus dengan Timnas U16, Nova tetap akan menjadi asisten Sintayong hingga Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto menetapkan batas minimum tinggi pemain untuk beberapa posisi adalah 175 cm pada seleksi tahap awal. Nova menyatakan tinggi badan menjadi salah satu kriteria yang tidak akan luput dari perhatian. Berbekal pengalaman menjadi asisten Sintayong di berbagai kompetisi, mantan pemain Persib Bandung itu pun menilai postur menjadi modal penting dalam berlaga. Pada Piala Asia 2023 kemarin, Nova menilai pemain-pemain Indonesia mengalami kesulitan saat berhadapan dengan pemain-pemain dengan lawan yang memiliki pemain tinggi. Mencari pemain dengan tinggi badan yang diinginkan bukan pekerjaan yang mudah bagi Nova dan tim pelatih Timnas Indonesia U16. Lantaran pada level tersebut tidak ada data pemain seperti di level U20 atau U23. Terlepas dari hambatan tersebut, Nova bersyukur lantaran mendapatkan rekomendasi dari pelatih-pelatih dari sekolah-sekolah sepak bola yang berlaga di beberapa turnamen seperti Liga Top Skor, Elite Pro Academy, dan Piala Soratin. Proses seleksi Timnas Indonesia U16 gelombang pertama yang diikuti oleh 32 pemain berakhir pada Rabu kemarin. Selanjutnya sebanyak 32 pemain dari gelombang kedua akan masuk mengikuti seleksi. Sama seperti pada gelombang pertama, seleksi juga bakal berlangsung 3 hari. Kabar bahwa ada sejumlah klub yang enggan melepas pemain mereka memperkuat untuk Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 mendapatkan tanggapan dari Ignatius Indro. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia atau PSTI tersebut meminta agar PSSI menemukan win-win solution. Menurut Indro, wajar jika klub tak merasa berkewajiban melepas pemain mereka. Masalahnya, turnamen kelompok umur tersebut bukanlah agenda resmi FIFA. Menariknya, Indro menolak wacana diliburkannya kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 agar klub mau melepas pemain ke Indonesia U23. Menurutnya, alih-alih menyelesaikan masalah, hal itu justru akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.